Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamidah dari Prodi PGSD 5C STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan tema bisnis model kanvas dengan dosen pengampu Bapak Wawan Setiawardani MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan masalah bisnis, saya akan menjelaskan dulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan model bisnis kanvas yang disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal pada usaha yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan. Bisnis yang sedang saya jalankan saat ini yaitu menjual hijab. Kenapa? Karena hijab sekarang sudah menjadi barang yang biasa digunakan wanita muslimah loh. Bahkan tampilannya yang modis jadi banyak diminati oleh kaum wanita. Karena modis, maka pemakaiannya pun cepat berganti. Selain itu, semua wanita Indonesia, baik yang menengah ke atas maupun yang menengah ke bawah, itu sama-sama minat juga dengan hijab. Dan ditambah lagi para artis di televisi yang sudah hijrah juga mereka menggunakan hijab. Kemungkinan besar masyarakat Indonesia ingin mengubah penampilannya seperti artis yang diidolakannya. Usaha hijab yang saya jalankan ini bernama Ida Hijab Store. Dan apabila telah disediakan produk jilbab dengan beraneka motif dan warna yang dilengkapi dengan model maupun cara pemakaiannya, pasti akan lebih menarik perhatian kaum wanita dan membantu kaum wanita muslim untuk senantiasa menutup aurat sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Apa saja sih 9 elemen BMC itu? Ada yang tahu? Ya, 9 elemen BMC atau bisnis model kanvas yaitu yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue streams, yang keenam key research, yang ketujuh key activities, 8 key partner, 9 cost structure. Nah, inilah BMC Ida Hijab Store yang saya buat. Yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen merupakan elemen pertama dalam menentukan target konsumen atau pelanggan pada bisnis yang akan dikerjakan. Nah, di sini kan saya menjual hijab. Jadi target pertama saya yaitu remaja sampai dewasa. Nah, dari umur 12 tahun sampai umur 45 tahun. Nah, targetnya yaitu seorang pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu value proposition atau proposisi nilai bisnis. Keunggulan produk yang membedakan usaha saya dengan usaha yang lain. Yaitu yang pertama, merupakan fashion hijab yang digemari oleh kaum wanita, mulai dari remaja sampai dengan orang tua atau ibu rumah tangga. Karena akan memberikan kesan yang fashionable. Selanjutnya, mempunyai motif-motif yang bercorak kekinian yang tidak berlebihan. Jadi, produk yang bisa digunakan atau dipakai untuk sehari-hari, untuk hangout, untuk kondangan, dan lain-lain. Kemudian, model hijabnya mulai dari segi 4, ada yang langsungan, dan ada juga hijab syar'i. Packing juga rapi dan estetik. Kemudian pelanggan dapat memilih berbagai hijab dengan harga mulai dari 25.000 sampai 50.000. Selanjutnya yaitu channel atau jalur. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan nih bagaimana proses penyampaian pesan
penjelasan saya mengenai produk dapat tersampaikan kepada konsumen. Nah, penjualan online dengan mempromosikan melalui Instagram, WA, Facebook, atau TikTok ya. Saya jual atau promosikan hijab saya itu melalui Facebook, melalui Instagram, WA, atau TikTok. Kemudian bisa juga melalui mitra seperti Shopee, Lazada, atau Marketplace. Dan membuka offline kepada pelanggan dilakukan di lokasi yang membuka bazar. Kemudian mengirim barang melalui kurir, JNE, JNT, pos, atau bisa juga dengan COD. Selanjutnya yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, di sini sumber pendapatan merupakan akar dalam memulai usaha, di mana saya memulai dan mempertahankan usaha yang saya kembangkan, yaitu ada 2 poin penting nih dalam sumber pendapatan. Yang pertama itu modal pribadi, dan yang kedua hasil jualan produk hijab. Selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya utama. Nah, sekat dalam bisnis model kanvas yang berisian 4 unsur, diantaranya yang pertama itu fisik atau alat perlengkapan produksi seperti bahan kerudungnya atau mesin jahit. Kemudian SDM, sumber daya manusia, yaitu karyawan yang bekerja dalam proses pembuatan hijab. Yang ketiga, intelektual atau ide bisnis. Nah, ide bisnisnya ini nama store-nya adalah Ida Hijab Store. Kemudian yang keempat, finansial, yaitu modal yang saya gunakan untuk memulai usaha. Selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Upaya saya lakukan dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan yang pertama adalah konten kreatif dan inovatif sesuai tren. Nah, kita harus menge-share atau selalu update tentang video atau foto ke dalam sosial media. Kemudian promo, giveaway, memberikan harga khusus untuk pembelian jumlah yang banyak, mempertahankan kualitas produk dan packing. Kemudian respon yang baik atau ramah dan cepat kepada pelanggan, supaya pelanggan kita merasa puas dan senang karena kita bisa merespon dengan baik dan cepat kepada pembeli. Elemen selanjutnya adalah key activities atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, yang pertama adalah membeli bahan baku kain. Pembelian bahan baku untuk proses produksi dan juga pemilihan warna serta motif yang bagus dan simple. Kemudian yang kedua, aktivitas produksi. Pencarian konveksi untuk proses produksi yang sangat berkualitas dan terpercaya. Kita juga harus menentukan nih di mana konveksi mana yang harus kita pakai untuk memproduksi hijab kita. Kemudian aktivitas terpenting selanjutnya adalah photoshoot untuk memberikan detail hijab kepada pelanggan. Yang keempat, mengupload hasil photoshoot itu ke media sosial untuk memasarkan melalui online, yaitu bisa melalui WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Bisa juga ke marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mengirim produk kepada konsumen melalui pengiriman barang seperti JNE, JNT, pos, bisa juga dengan COD ya. Selanjutnya adalah key partner atau kerjasama. Nah, di sini kita membutuhkan kerjasama bersama supplier bahan baku atau pemasok bahan, kemudian fotografer, influencer, penyelenggara bazar, admin online shop, dan juga pengiriman barang. Elemen yang terakhir adalah cost struktur atau struktur pembiayaan. Nah, di sini saya memulai bisnis memerlukan biaya, diantaranya biaya produksi atau biaya beli bahan baku, kemudian biaya operasional, biaya pemasaran, dan juga biaya tetap. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang. Pengelolaan biaya produksi dilakukan sejak dari awal pengelolaan bahan baku hingga barang itu jadi.
Kemudian biaya operasional adalah biaya berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk atau sistem kerja. Yang ketiga itu biaya pemasaran, meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan dimasukkan ke dalam gudang, kemudian barang tersebut dirubah kembali menjadi uang tunai. Dan yang terakhir adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap bulannya. Nah, total dari kebutuhan biaya pada bisnis saya adalah Rp6.530.000. Demikian presentasi dari saya tentang kewirausahaan bisnis model kanvas. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedang menjalankan bisnis bisa lancar dan sukses. Semangat terus untuk berbisnis. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak, selalu pakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.